Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan, para sahabat data, para hadirin dan para pemirsa semua, baik yang hadir secara langsung maupun yang menyaksikannya secara virtual. Sebagaimana biasa, kami BPS Provinsi Kepulauan Riau pada awal bulan menginformasikan, merilis data-data terkait dengan perkembangan harga konsumen, kemudian juga ada perkembangan nilai tukar petani, ada perkembangan pariwisata, dan ada perkembangan transportasi. Yang pertama kita lihat terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi selama Juni tahun 2022. Pada bulan Juni tahun 2022, inflasi di Kepulauan Riau tercatat sebesar 0,84. Artinya, secara rata-rata di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Juni tahun 2022 terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 84%, 0,84% dari bulan Mei tahun 2022. Kemudian kalau kita lihat untuk inflasi bulan Juni di Kota Batam tercatat sebesar 0,84. Artinya di Kota Batam pada bulan Juni tahun 2022 terjadi kenaikan harga rata-rata secara umum sebesar 0,84% dari bulan Mei tahun 2022. Kemudian di Kota Tanjung Pinang tercatat sebesar 0,80%. Artinya selama bulan Juni tahun 2022 di Kota Tanjung Pinang rata-rata terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 0,84% dari bulan Mei tahun 2022. Sementara untuk inflasi tahun kalender selama Juni tahun 2022 di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 3,75%. Artinya selama Januari hingga Juni tahun 2022 ini di Kepulauan Riau terjadi kenaikan harga rata-rata secara umum sebesar 3,75% dibandingkan dengan bulan Desember tahun 2021. Sementara untuk inflasi Y on Y di bulan Juni tahun 2022 ini, Provinsi Kepulauan Riau inflasinya tercatat sebesar 5,89%. Artinya selama Mei 2021 hingga Juni tahun 2022 di Provinsi Kepulauan Riau terjadi kenaikan harga rata-rata secara umum sebesar 5,89% dibandingkan dengan bulan Juni tahun 2021. Selanjutnya kita lihat perkembangan inflasi dan ranking Kota Batam dan Tanjung Pinang. Ranking inflasi Kota Batam dan Tanjung Pinang selama Juni tahun 2022 sepulau Sumatera, ternyata Batam menduduki peringkat ke-17 dari 22 kota yang mengalami inflasi di Sumatera. Kemudian di Tanjung Pinang inflasinya menduduki posisi ke-18 dari 22 kota yang mengalami inflasi di Sumatera. Sementara yang mengalami deflasi di Pulau Sumatera hanya dua, yaitu Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan. Untuk inflasi tertinggi di Pulau Sumatera pada bulan Juni tahun 2022 terjadi di Kota Gunung Sitoli sebesar 2,72%. Sedangkan inflasi terendah selama Juni tahun 2022 sepulau Sumatera adalah di Kota Lok Sumawe sebesar 0,45%. Selanjutnya kita lihat perkembangan inflasi antara Provinsi Kepulauan Riau dengan nasional, di mana untuk nasional tercatat sebesar
19%. Untuk kondisi Juni tahun 2022 ini, sementara untuk Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 3,75%. Artinya inflasi Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2022 ini sudah menunjukkan kondisi yang lebih tinggi dibandingkan inflasi secara nasional. Andil inflasi kumulatif terbesar di Provinsi Kepulauan Riau Juni 2022 ini sebagian besar disumbang oleh komoditas cabai merah, kemudian angkutan udara, minyak goreng, rokok kretek filter, daging ayam ras, cabai rawit, telur ayam ras, bahan bakar rumah tangga, sabun deterjen bubuk ataupun cair, dan kue kering berminyak. Selanjutnya kita lihat perkembangan inflasi dan andilnya di Provinsi Kepulauan Riau selama Juni tahun 2022. Sebagaimana kita tahu bahwa inflasi secara umum pada bulan Juni tahun 2022 tercatat sebesar 0,84%. Inflasi ini terutama disumbang oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,18%, kemudian penyediaan makanan dan minuman restoran sebesar 0,23%, dan transportasi sebesar 0,93%, serta perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,48%. Sementara untuk pakaian dan alas kaki justru mengalami deflasi sebesar 0,01%. Ada 10 komoditas yang mempunyai andil terbesar inflasi di Kepulauan Riau selama Juni tahun 2022. Yang pertama adalah komoditas cabai merah, kemudian cabai rawit, angkutan udara, telur ayam ras, tomat, cabai hijau, ikan tongkol, air kemasan, bawang merah, dan sabun deterjen. Itu adalah 10 komoditas yang mempunyai andil terbesar terjadinya inflasi di Provinsi Kepulauan Riau selama Juni tahun 2022 ini. Selanjutnya kita lihat perkembangan inflasi di Kepulauan Riau. Sebagaimana terlihat pada grafik tersebut, inflasi selama tahun 2022 ini kelihatan cukup tinggi, lebih tinggi dari beberapa periode sebelumnya, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang cukup ketat. Pada tahun 2022 ini inflasi tertinggi di bulan April untuk minyak goreng dan terendah juga di bulan Februari untuk minyak goreng. Selanjutnya kita lihat inflasi dan andilnya di Kota Tanjung Pinang selama Juni tahun 2022. Sebagaimana tadi kita lihat bahwa secara umum inflasi Kota Tanjung Pinang selama Juni tahun 2022 tercatat sebesar 0,8%. Inflasi ini sebagian besar disumbang oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mencapai 2,81%. Kemudian untuk perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga juga terjadi inflasi sebesar 0,42%. Sementara untuk kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran juga mengalami inflasi sebesar 0,12%. Sementara untuk transportasi justru mengalami deflasi sebesar 0,48%. Kemudian kita lihat 10 komoditas yang mempunyai andil terbesar terjadinya inflasi di Kota Tanjung Pinang selama Juni tahun 2022. Yang pertama adalah cabai merah, kemudian ada cabai rawit, telur ayam ras, rokok kretek filter, bayam, kol putih, semangka, mie kering instan,
cabai hijau, dan bumbu masak. Jadi ini adalah 10 komoditas yang mempunyai andil inflasi terbesar di Kota Tanjung Pinang selama Juni tahun 2022 ini. Kita lihat perkembangan inflasi di Kota Tanjung Pinang untuk tahun 2022 cukup tinggi, lebih tinggi dari kondisi beberapa periode sebelumnya. Ada beberapa komoditas yang mempunyai andil inflasi terbesar secara kumulatif di bulan Juni tahun 2022 untuk Kota Tanjung Pinang adalah cabai merah, kemudian angkutan udara, minyak goreng, mobil, bahan bakar rumah tangga, telur ayam ras, cabai rawit, rokok kretek filter, daging ayam ras, dan kue kering berminyak. Ini adalah 10 komoditas yang mempunyai andil inflasi secara kumulatif terbesar di Kota Tanjung Pinang hingga Juni 2022. Baik, selanjutnya kita lihat terkait dengan perkembangan nilai tukar petani atau NTP bulan Juni tahun 2022. Sebagaimana kita lihat bahwa NTP pada bulan Juni tahun 2022 di Provinsi Kepri tercatat sebesar 108,12. Artinya terjadi kenaikan sebesar 0,15% dibandingkan bulan Mei tahun 2022. Kalau kita lihat berdasarkan subsektornya, ternyata untuk subsektor tanaman pangan, nilai NTP-nya malah mengalami penurunan sebesar 0,08%, yaitu dengan nilai sebesar 99,41. Sementara untuk subsektor hortikultura, NTP-nya tercatat sebesar 111,38 atau mengalami kenaikan sebesar 5,16%. Untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat, NTP-nya untuk bulan Juni tahun 2022 tercatat sebesar 106,83 atau mengalami penurunan sebesar 2,96%. Sementara untuk subsektor peternakan, nilai NTP Juni 2022 tercatat sebesar 101,81 atau mengalami kenaikan sebesar 0,6%. Sementara untuk subsektor perikanan, NTP-nya tercatat sebesar 110,4% atau mengalami penurunan sebesar 0,87%. Sedangkan NTP nelayan atau perikanan tangkap pada bulan Juni tahun 2022 tercatat sebesar 111,29 atau mengalami penurunan sebesar 0,95%. Sedangkan untuk kelompok pembudidayaan ikan, NTP-nya tercatat sebesar 94,28 atau terjadi kenaikan sebesar 1,04%. Selanjutnya kita lihat perkembangan NTP Provinsi Kepulauan Riau untuk beberapa periode. Untuk tahun 2022 ini, sebagaimana terlihat pada grafik berikut, bahwa nilai NTP-nya cukup tinggi, lebih tinggi pada periode-periode sebelumnya. Selanjutnya kita lihat untuk subsektor tanaman pangan, perkembangannya terlihat kurang menggembirakan dan perlu diwaspadai untuk tahun 2022, di mana kondisinya justru mengalami penurunan. Di mana pada bulan Juni tahun 2022 ini tercatat sebesar 99,41 atau terjadi penurunan secara month-to-month sebesar 0,08% dan secara Y-on-Y-nya justru mengalami penurunan yang lebih tinggi sebesar 2,36%. Penurunan ini ternyata disebabkan oleh kurang tingginya kenaikan harga yang diterima di petani dibandingkan dengan harga
yang petani bayarkan untuk kebutuhannya. Beberapa komoditi yang mengalami peningkatan adalah ketela rambat, ketela pohon, dan jagung. Meskipun demikian, ternyata belum bisa meningkatkan NTP untuk sektor tanaman pangan. Kita lanjut ke subsektor hortikultura. Untuk bulan Juni ini, NTP-nya terlihat cukup menggembirakan sebesar 111,38, di mana terjadi kenaikan secara month-to-month sebesar 5,16%, sementara secara Y on Y-nya justru meningkat lebih tajam kembali sebesar 7,98%. Sebagaimana kita tahu, beberapa komoditas hortikultura mengalami peningkatan seperti cabai hijau, cabai rawit, terong, tomat, cabai merah, bawang merah, sawi hijau, bayam, buncis, dan sebagainya. Itu adalah komoditas yang mendorong naiknya NTP untuk subsektor hortikultura. Selanjutnya kita lihat perkembangan nilai tukar petani untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat. Untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat ini, NTP di bulan Juni tahun 2022 justru mengalami penurunan sebesar 2,95% dibandingkan bulan Mei tahun 2022. Sementara kalau kita lihat secara Y on Y-nya memang masih mengalami peningkatan sebesar 4,83%. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh turunnya harga karet, harga kelapa, harga cengkeh, harga kelapa sawit, dan juga harga lada atau merica. Itu yang menyebabkan nilai NTP sektor tanaman perkebunan rakyat untuk Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Juni tahun 2022 ini mengalami penurunan. Selanjutnya kita lihat perkembangan nilai tukar petani untuk subsektor peternakan. Sebagaimana kita lihat pada bulan Juni tahun 2022 ini, NTP untuk subsektor peternakan tercatat sebesar 101,81 atau mengalami peningkatan sebesar 0,6% dibandingkan bulan Mei tahun 2022, namun masih mengalami penurunan sebesar 1,14% dibandingkan bulan yang sama, bulan Juni tahun 2021. Meskipun demikian, kenaikan ini untuk sektor peternakan disebabkan oleh naiknya komoditas sapi potong, komoditas kambing, telur ayam ras, dan ayam kampung atau ayam buras yang mengalami peningkatan harganya, sehingga NTP untuk subsektor peternakan pada bulan Juni tahun 2022 ini mengalami peningkatan. Selanjutnya kita lihat untuk perkembangan nilai tukar petani subsektor perikanan. Pada bulan Juni tahun 2022 ini, NTP subsektor peternakan tercatat sebesar 110,4. Hal ini ternyata terjadi penurunan sebesar 0,87% dibandingkan bulan Mei tahun 2022. Namun kalau kita bandingkan bulan yang sama tahun 2021, ternyata justru mengalami peningkatan sebesar 2,61%. Namun demikian, secara umum selama tahun 2022 ini, subsektor perikanan NTP-nya berada di atas beberapa periode sebelumnya. Selanjutnya kita lihat untuk perkembangan nilai tukar petani kelompok perikanan tangkap. Sebagaimana terlihat di grafik bahwa NTP untuk kelompok perikanan tangkap selama bulan Juni tahun 2022 ini tercatat sebesar 111,29. Artinya terjadi penurunan sebesar 0,95% dibandingkan bulan yang lalu. Namun kalau kita bandingkan bulan yang sama tahun lalu justru mengalami peningkatan sebesar 2,94%.
Penurunan NTP untuk kelompok perikanan tangkap tersebut disebabkan oleh turunnya harga komoditas kakap, komoditas rajungan, komoditas ikan selar, komoditas kepiting laut, ikan tamban, ikan cakalang, gulama, tenggiri, ketamba, bawal, dan kerapu. Itu beberapa komoditas yang mengalami penurunan harganya di bulan Juni tahun 2022 ini. Selanjutnya kita lihat perkembangan nilai tukar petani untuk kelompok budidaya ikan. Pada bulan Juni tahun 2022 ini, NTP untuk kelompok budidaya ikan tercatat sebesar 94,28. Artinya terjadi peningkatan sebesar 1,05% dibandingkan bulan lalu. Namun demikian masih mengalami penurunan dibandingkan bulan yang sama tahun lalu sebesar 3,81%. Demikian juga kalau kita lihat secara umum NTP untuk kelompok budidaya ikan selama tahun 2022 ini kondisinya kurang menggembirakan karena berada di bawah 100%, bahkan di bawah dari beberapa periode sebelumnya. Kenaikan yang terjadi pada kelompok budidaya ikan tersebut disebabkan oleh naiknya harga komoditas kerapu laut. Itu yang menyebabkan nilai NTP untuk kelompok budidaya ikan mengalami peningkatan. Selanjutnya kita lihat nilai tukar usaha petani atau NTUP Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Juni tahun 2022 tercatat sebesar 107,48. Artinya terjadi peningkatan sebesar 0,23% dibandingkan bulan Mei tahun 2022. NTUP untuk subsektor tanaman pangan tercatat sebesar 96,49% atau terjadi kenaikan sebesar 0,01%. Sementara untuk subsektor hortikultura tercatat sebesar 108,8 atau terjadi kenaikan sebesar 4,87%. Sementara untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat tercatat sebesar 105,36 atau mengalami penurunan sebesar 2,75%. Sementara untuk subsektor peternakan nilai NTUP-nya tercatat sebesar 102,75 atau mengalami peningkatan sebesar 0,79%. Sementara untuk subsektor perikanan NTUP-nya tercatat sebesar 112,05% atau terjadi penurunan sebesar 0,67%. Untuk kelompok nelayan atau perikanan tangkap, NTUP-nya tercatat sebesar 112,99 atau berarti terjadi penurunan sebesar 0,71%. Sedangkan untuk kelompok budidaya ikan, NTUP-nya tercatat sebesar 95,12 atau naik sebesar 0,56%. Selanjutnya kita lihat perkembangan nilai tukar usaha petani Provinsi Kepulauan Riau hingga kondisi Juni tahun 2022. Ini kondisinya cukup menggembirakan, di mana pada tahun 2022 ini NTUP untuk Provinsi Kepulauan Riau terlihat berada di atas beberapa periode sebelumnya, yang berarti kelihatan cukup menggembirakan. Selanjutnya kita lihat nilai indeks konsumsi rumah tangga pedesaan atau IKRT Provinsi Kepulauan Riau. Pada bulan Juni tahun 2022, IKRT Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 0,4%. Sementara untuk tahun kalendernya, bulan Juni tahun 2022 ini tercatat sebesar 2,06%. Sedangkan IKRT Y-on-Y-nya pada kondisi Juni tahun 2022 ini tercatat sebesar 3,43%. IKRT pada bulan Juni sebesar 0,4% tersebut ternyata disumbang oleh naiknya
kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang IKRT-nya naik sebesar 0,61%. Sementara untuk kelompok pakaian dan alas kaki IKRT-nya naik 0,12%, sedangkan untuk perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga naik 0,01%. Untuk kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga juga IKRT-nya mengalami peningkatan sebesar 0,15%. Sementara untuk untuk kelompok kesehatan IKRT-nya juga meningkat sebesar 0,01% dan untuk kelompok transportasi juga meningkat sebesar 0,01%. Sementara untuk penyediaan makanan dan minuman restoran IKRT-nya tetap. Dan untuk kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya IKRT-nya mengalami peningkatan sebesar 0,1%. Selanjutnya kita lihat terkait dengan perkembangan pariwisata kondisi Mei tahun 2022. Jumlah wisman yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Mei tahun 2022 ini tercatat sebesar 23.842 kunjungan. Hal ini berarti terjadi peningkatan yang cukup tajam sebesar 101,93% dibandingkan bulan April tahun 2022. Sementara kalau kita lihat secara Y on Y-nya dibandingkan dengan bulan Mei tahun 2021, peningkatannya cukup tajam sebesar 8.896,98%. Hal ini karena pintu masuk dari luar negeri untuk beberapa pintu di Provinsi Kepulauan Riau sudah mulai dibuka kembali untuk kunjungan yang bersifat rekreasi ataupun perjalanan khusus. Lanjut, jumlah kunjungan wisman secara kumulatif dari Januari hingga Mei tahun 2022 tercatat sebesar 37.704 atau mengalami peningkatan yang cukup besar sebesar 2.642,1% dibandingkan dengan periode yang sama yaitu Januari Mei, namun untuk tahun 2021. Selanjutnya kita lihat perkembangan kunjungan wisman dari 4 pintu masuk di Kepulauan Riau. Mengingat 4 pintu masuk ini sudah mulai dibuka menerima kunjungan kedatangan wisman dari luar negeri. Yang pertama kita lihat adalah pintu Batam. Pada bulan Mei tahun 2022 ini, wisman yang berkunjung ke Batam tercatat sebesar 16.761 kunjungan, atau berarti meningkat sebesar 105,68% secara mantuman dan meningkat sebesar 6.741,22% secara Y on Y. Kemudian yang kedua ada Tanjung Pinang. Pada bulan Mei tahun 2022 ini terdapat kunjungan sebesar 1.141 kunjungan yang berarti mengalami peningkatan 72,88% dibandingkan bulan April tahun 2022 yang hanya terdapat sekitar 660 kunjungan. Kemudian pintu yang ketiga adalah pintu Bintan. Pada bulan Mei tahun 2022 ini terdapat kunjungan wisman sebesar 5.281 kunjungan yang berarti terjadi peningkatan sebesar 76,15%. Sementara kalau kita bandingkan secara Y on Y-nya peningkatannya cukup tinggi sekali. Pintu yang keempat yang baru dibuka pada bulan Mei tahun 2022 ini adalah Karimun. Terdapat kunjungan wisman sebesar 659 kunjungan wisatawan dari luar negeri. Selanjutnya kita lihat perkembangan kunjungan wisman dari 4 pintu masuk secara kumulatif dari Januari hingga Mei tahun 2022 ini. Karimun meningkat cukup tinggi sebesar 4.000%. Kemudian Batam juga meningkat cukup tajam sebesar 2.000
dan untuk Bintan meningkat lebih tinggi lagi sebesar 6.000% dan Tanjung Pinang secara kumulatif jumlah wismanya sebesar 1.806 kunjungan. Selanjutnya kita lihat negara utama asal wisman pada bulan Mei tahun 2022 yang tercatat sebesar 23.842 kunjungan. Sebagian besar adalah dari Singapura yang mencapai 45,28%. Kemudian Malaysia sebagai negara tetangga kita juga cukup besar sebesar 13,02%. Selanjutnya kita lihat kalau secara kumulatif dari Januari hingga Mei tahun 2022 jumlah wisman yang mengunjungi Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 37.704. Sebagian besar asalnya dari Singapura yang mencapai 46,47%, kemudian yang kedua dari Malaysia yang mencapai 12,74%. Kemudian kita lihat terkait dengan perkembangan tingkat penghunian kamar untuk hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Mei tahun 2022 ini tercatat sebesar 37,1%. Artinya terjadi peningkatan sebesar 9,9 poin dibandingkan bulan lalu dan terjadi peningkatan sebesar 16,19 poin dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Kalau kita lihat rata-rata menginap baik tamu asing maupun tamu Indonesia yang menginap di hotel berbintang tersebut pada bulan Mei tahun 2022 ini ternyata terjadi peningkatan sebesar 0,46 malam baik untuk tamu Indonesia maupun tamu asing. Selanjutnya kita lihat terkait dengan perkembangan transportasi udara dan laut selama Mei tahun 2022. Sebagaimana terlihat pada grafik, pada jumlah penumpang pesawat pesawat total secara domestik baik datang maupun berangkat tercatat sebesar 385.884 penumpang atau terjadi peningkatan sebesar 36,17% dibandingkan bulan lalu. Sementara untuk penumpang pesawat internasionalnya tercatat sebesar 213 orang. Kita lihat perkembangan untuk angkutan udara domestik. Selama Mei tahun 2022 ini terjadi peningkatan sebesar 36,17% dibandingkan bulan lalu, bulan April tahun 2022. Namun kalau kita bandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, secara Y on Y-nya meningkat sebesar 117,87%. Sedangkan kalau secara kumulatifnya dari Januari hingga Mei tahun 2022, jumlah penumpang angkutan udara domestik mengalami peningkatan sebesar 49,58%. Sedangkan untuk penumpang angkutan udara internasional, jumlah penumpangnya secara man-to-man meningkat sebesar 187,84%. Sementara kalau kita lihat secara kumulatifnya dari Januari hingga Mei tahun 2022 ini meningkat sebesar 306,33% dibandingkan bulan Januari Mei tahun 2021. Selanjutnya kita lihat jumlah penumpang angkutan laut pada bulan Mei tahun 2022 ini untuk penumpang kapal total domestik sebesar 756.743 orang. Sementara untuk penumpang kapal internasionalnya baik datang maupun berangkat itu tercatat sebesar 132.167 orang.
Kalau kita lihat perkembangannya, jumlah penumpang pada bulan Mei tahun 2022 untuk angkutan laut domestik ini meningkat sebesar 39,23% dibandingkan bulan April tahun 2022. Sementara kalau kita bandingkan dengan bulan Mei tahun 2021 secara Y on Y-nya meningkat sebesar 126,14%. Kalau kita lihat secara kumulatifnya dari Januari hingga Mei tahun 2022 ini, jumlah penumpang angkutan laut domestik mengalami peningkatan sebesar 25,22%. Selanjutnya kita lihat penumpang angkutan laut internasionalnya. Pada bulan Mei tahun 2022 ini meningkat cukup besar sebesar 144,98%. Sedangkan secara Y on Y-nya meningkat lebih tajam lagi sebesar 3.169,03%. Kalau kita lihat secara kumulatifnya dari Januari hingga Mei tahun 2022 ini penumpang angkutan laut internasional meningkat 733,99% dibandingkan bulan Januari-Mei tahun 2021. Selanjutnya kita lihat bongkar muat bagasi dan barang angkutan udara domestik. Untuk bongkarnya pada bulan Mei 2022 ini tercatat sebesar 3.208 ton yang berarti mengalami peningkatan sebesar 1,04% secara mantuman. Sementara untuk muatnya pada bulan Mei ini tercatat sebesar 2.744 ton atau malah mengalami penurunan sebesar 2,51% secara mantuman. Selanjutnya kita lihat bongkar muat bagasi dan barang angkutan laut internasional. Pada bulan Mei tahun 2022 ini untuk bongkarnya tercatat sebesar 443 ton atau mengalami penurunan sebesar 21,56%. Sementara untuk muatnya tercatat sebesar 1.438 ton untuk bulan Mei tahun 2022 ini atau mengalami penurunan sebesar 12,34%. Demikian kira-kira beberapa informasi dan data yang berhasil kami kumpulkan terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen, nilai tukar petani, perkembangan pariwisata, dan perkembangan transportasi. Jika ada hal-hal yang perlu diperjelas, perlu dikonfirmasikan kembali, silakan hubungi kami pada alamat yang tertera pada layar berikut. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri rilis hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.